Ali Muchtar Ngabalin membongkar bahwa kasus ijazah palsu tidak berdiri sendiri. Ada dana besar dari sana. Ya, Ali Ngabalin membongkar di belakang kasus ijazah palsu ada donatur-donatur besar yang membiayai mereka. Ya, mereka adalah seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan juga ya Rizal Fadilah. Dan inilah kabar mengenai daripada Ali Muchtar Ngabalin. Ya, pemirsa, tenaga ahli utama kantor staf Presiden era Presiden Joko Widodo, Ali Muchtar Ngabalin mengaku tahu persis siapa saja yang terlibat di balik gaduh dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan Ali meyakini ada proyek uang di balik kasus panas tersebut. Dan berikut cuplikan wawancara Ali Muchtar Ngabalin bersama jurnalis senior Sido News, Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Jadi begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, gitu loh. Jadi maksud apa orang itu gak tolong udah cari makan dengan gaya yang halalan dan toyibah. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top loh itu. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan, bejat. Mau ilmu setinggi, mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat. Kita to the point. Tidak ada ini judul to the point. Jadi kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan. Ngabalin ceritakan semua tentang dugaan proyek ijazah palsu. Berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Rik? Oh, ini saya tahu semua. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai. Dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai-selesai. Ali Muchtar Ngabalin menanggapi keras manuver Rai Suryo CS yang terus menggiring isu ijazah Jokowi palsu. Ia menyebut tuduhan tersebut tak masuk akal karena Bareskrim sudah membuktikan ijazah Jokowi asli secara forensik. Menurut Ngabalin, ini bukan sekadar kritik, melainkan proyek besar dengan kepentingan dan dana yang tersembunyi. Saya tahu siapa-siapa saja yang curhat soal Jokowi. Semua itu saya ingat, ucapnya lantang. Ia menduga para pelapor punya agenda terselubung dan hanya ingin mendiskreditkan sosok Jokowi secara personal. Ngabalin menilai proyek tudingan ijazah ini ibarat proyek tanpa tender yang sudah makan biaya besar. Ia meminta pihak-pihak terkait mencari makan dengan cara beradab, bukan lewat caci maki dan fitnah. Kasus ini sudah berlangsung lebih dari 2 tahun tanpa perkembangan signifikan meski sudah diuji forensik. Ngabalin menegaskan, Jokowi adalah tokoh luar biasa yang sudah 2 kali jadi wali kota, gubernur, presiden.
pakai asumsi. Bapak ingat baik-baik ya. Iya. Tidak semua rakyat Indonesia itu pintar seperti Kang Mas, seperti Dr. Said Didu, seperti Dr. Ade Justru Armando, itulah seperti saya. kita yang Makanya yang saya wajib bilang untuk menyampaikan kalau kepada polisi masyarakat. mengambil tindakan untuk menghapus mural itu adalah perintah undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di situ. Polsek loh. Masa urusan polsek atas perintah istana Pak Said Didu? Siapa yang Di mana katakan logika perintah Anda istana? itu? Siapa yang katakan perintah istana? Siapa Bang Ngabalin? Seluruh Republik melihat itu. Saya tidak Hampir pernah. semua media. Iya, tapi- Nah, saya harus bilang supaya di ruangan ini, Ya udahlah. ruangan ini harus juga kita jelaskan. Mari kita dengarkan. Masa sih orang Maha menghapus benar. mural? Masa sih orang menghapus mural atas perintah istana? Janganlah merasa paling benar dan Saya tidak merasa paling enggak, benar. tidak ada yang Saya menyatakan. tugas saya melakukan diseminasi terhadap semua informasi miring terhadap penyelenggara negara. Oke. Sementara itu politikus Ali Mohtar Ngabalin pemirsa menyebut kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran sangat besar. Mantan tenaga ahli kantor staf Presiden tersebut juga mengatakan kasus tersebut tidak selesai hingga saat ini. Allah, ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Dan mumpung ditutup-tutupin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu Makanya yang saya bilang pernah tadi itu siapa? orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa gini hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak Berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai? Masa nggak habis? itu emang duitnya seberapa besar sampai nggak bisa habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan. Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pung ya, kan kita guru besar ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu. Makanya karena abang profesor kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilapori, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Dan di tengah kisruh ijazah pemirsa, mantan Presiden Jokowi mengaku dahulu nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti menjadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, bahkan yang jelas saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan jadi ganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa nih Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Bisa berganti Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Jadi yang Purwoko itu memang belum lalu. Ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sebelumnya Bareskrim Polri telah mengumumkan ijazah Jokowi asli dan penyelidikannya pun dihentikan. Sementara itu pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dari 3 contoh asli ijazah lainnya. Ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian
sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 100, ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 1115 dan 1117 itu identik. 11, saya ulangi ya, 1115 dan 1117 itu identik. Tetapi 1115 tidak identik dengan 1120. 1117 tidak identik dengan 1120. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya pemirsa, meski Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan kasus, namun proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Demi keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan.